Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Indri Laksminandita dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dengan NIM 2009511129 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang premedikasi dan anestesi veteriner. Selanjutnya, ini ada beberapa poin pembahasan yang akan saya ulas pada hari ini. Yang pertama ada premedikasi, golongan premedikasi, indikasi premedikasi, anestesi, penggolongan anestesi, dan yang terakhir ada pertimbangan anestesi. Yang pertama yaitu premedikasi. Premedikasi adalah pemberian obat kurang lebih 1-2 jam sebelum induksi anestesi dengan tujuan untuk melancarkan induksi, rumatan atau durasi, dan bangun atau pemulihan anestesi. Premedikasi diberikan sebelum memberikan anestesi umum maupun lokal pada hewan yang dapat mempengaruhi fase anestesi. Premedikasi sering disebut sebagai pre-anestesi atau preoperative medication. Kebanyakan obat premedikasi diberikan secara injeksi, terutama intramuskular atau subkutan dan intravena. Tujuan dari digunakannya atau diberikannya premedikasi adalah agar induksi anestetikum berjalan baik dan aman, mengurangi jumlah atau dosis zat aktif anestetikum, dengan demikian mengurangi efek buruk baik farmakologis maupun ekonomis dan mencapai stadium anestesi yang lebih stabil. Selanjutnya yaitu golongan premedikasi. Golongan premedikasi terdiri dari 5 golongan, yaitu antikologernik yang contohnya atropin, kedua pelemas otot, contohnya diazepam, ketiga agen disosiatif, contohnya tilatamin, keempat narkotik, contohnya morfin, dan yang terakhir adalah tranquilizer, contohnya silazin. Selanjutnya adalah indikasi premedikasi. Indikasi premedikasi terdiri dari 6 poin, yaitu yang pertama membantu melakukan restrain pada hewan dengan membuat pasien menjadi tenang, mengurangi kegelisahan, dan menekan sifat hiperaktif. Kedua, mengurangi atau meminimalkan rasa sakit, terutama hewan fraktur yang harus dimanipulasi sebelum diinduksi dengan anestesi. Ketiga, membantu fase induksi anestesi umum agar fase eksitasi menjadi hilang atau minimal. Keempat, meminimalkan pengaruh buruk anestesi seperti bradikardia, sekresi berlebihan dari glandula trakea dan saliva. Yang kelima, mengurangi kebutuhan atau dosis anestesi umum dan menghindari kejadian overdosis. Dan yang terakhir adalah membantu menghilangkan rasa sakit secara lokal melalui sedasi dan mengurangi kegelisahan. Selanjutnya yaitu anestesi. Anestesi ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu an yang artinya tidak dan aesthesis yang artinya rasa atau sensasi. Sehingga jika kita artikan yaitu anestesi berarti suatu keadaan hilangnya rasa atau sensasi tanpa atau disertai dengan hilangnya kesadaran. Secara gambaran luasnya itu anestesi artinya keadaan tanpa rasa tetapi bersifat sementara dan dapat dikembalikan kepada keadaan semula karena hanya merupakan penekanan kepada fungsi atau aktivitas jaringan syaraf baik lokal maupun umum. Tujuan dari diberikannya anestesi pada dasarnya adalah agar membuat pasien tidak merasakan terhadap rasa sakit atau tidak sanggup bergerak. Selanjutnya yaitu pemantauan anestesi. Semua pasien yang dianestesi harus diawasi dan dipantau. Tanda-tanda vital yang umumnya diamati untuk mengevaluasi status fisik hewan sebelumnya dilakukan pemberian anestetikum dan harus diamati serta dipantau selama periode anestesi adalah yang pertama denyut dan ritme jantung, kedua frekuensi, ritme dan kedalaman respirasi, ketiga pulsus, keempat suhu tubuh, kelima warna membrana mukosa, keenam waktu pengisian kapiler atau capillary refill time, ketujuh ukuran pupil dan respon terhadap cahaya, dan yang terakhir adalah refleks dan ketegangan otot. Selanjutnya yaitu ada penggolongan anestesi. Berdasarkan luas wilayah yang teranestesi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada anestesi lokal. Anestesi lokal adalah substansi yang dapat menghilangkan rasa sakit atau sensibilitas secara lokal dengan cara penghambatan impuls saraf perifer secara reversible tanpa disertai dengan hilangnya kesadaran. Anestesi lokal ini sebaiknya diberikan secara subkutan, surface application, dan infiltrasi. Contoh obat anestesi lokal yang dapat diberikan adalah lidocaine dan cocaine.
Selanjutnya yaitu anestesi regional. Anestesi regional adalah substansi yang dapat menghilangkan rasa sakit atau sensibilitas pada suatu daerah atau regio tertentu secara reversible tanpa disertai hilangnya kesadaran. Dapat diberikan secara epidural anestesi, spinal anestesi, dan paravertebral anestesi. Yang ketiga atau yang terakhir adalah ada anestesi umum, yaitu anestesi substansi yang dapat mendepres susunan saraf pusat secara reversible sehingga hewan kehilangan rasa sakit di seluruh tubuh, refleks ototnya hilang, dan disertai dengan hilangnya kesadaran. Dapat diberikan secara inhalasi atau injeksi. Contoh obat yang dapat diberikan adalah isoflurin dan ketamin. Yang terakhir yaitu pertimbangan anestesi. Pemilihan jenis dan macam anestesi yang akan digunakan memerlukan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu keadaan operasi secara alami, yaitu kepentingan atau besar kecilnya operasi yang akan dilakukan, letak atau daerah yang akan dioperasi, dan waktu atau lamanya periode operasi yang akan dilakukan. Kedua, pertimbangan khusus seperti penggunaan anestesi pada hewan bunting dihindari penggunaan tipe anestesi umum. Ketiga, bentuk gerakan dari pasien selama operasi yang akan membahayakan keselamatan pasien. Keempat, ukuran dan tipe individu dari pasien seperti anestesi pada hewan tipe branchicephalic lebih berisiko terhadap kematian. Yang kelima, kepekaan individu atau breed, seperti penggunaan barbiturat kepada kuda akan menyebabkan eksitasi. Keenam, faktor lain yang menyebabkan meningkatnya kepekaan terhadap efek toksik dan anestetikum seperti puasa, status kesehatan, sejarah keracunan, penyakit khusus seperti respirasi, jantung, dan atau penyakit ginjal. Ketujuh, persiapan hewan yang akan dioperasi. 8. Tipe dari operasi, contohnya operasi sesar, karena membutuhkan waktu yang agak lama sedangkan diperlukan keselamatan bagi fetus di dalamnya, maka perlu dipilih anestetikum yang memiliki sifat penekanan terhadap sistem kardiopulmonari yang paling ringan. Kesembilan, perkiraan lamanya operasi. Apabila diperkirakan lamanya operasi yang panjang, maka barangkali akan diperlukan penambahan atau perpanjangan pemberian anestetikum, sehingga haruslah dipilih anestetikum yang tidak akumulatif. Dan yang terakhir ada spesies hewan pasien. Ternyata aspek perilaku, anatomi, dan fisiologi dari masing-masing spesies hewan perlu menjadi pertimbangan. Misalnya hewan besar lebih banyak harus dipertimbangkan perilakunya, baik fisik atau non-fisik, daripada pilihan anestetikumnya. Baik, sekian pemaparan presentasi materi saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga para pendengar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om.